warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Ramadhani sebagai perwakilan dari kelompok 9 yang akan membahas materi tentang sistematika penyusunan dan pengembangan program lanjutan, yang dimana penyusunan program lanjutan semesteran BK komprehensif, yang mana ini merupakan salah satu tugas dari pengelolaan pelayanan konseling, di mana kami beranggota 4 orang. Yang pertama yaitu Rani Afrizayanti dengan NIM 26222156, kemudian Dita Widya Putri dengan NIM 26222185, kemudian saya sendiri Siska Ramadhani dengan NIM 26222189, dan yang terakhir yaitu Fitrah Reynaldi dengan NIM 26222136. Baiklah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Dita, kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Rani, yang materi ketiga yang akan saya sampaikan sendiri, dan yang terakhir materi akan disampaikan oleh Saudara Rey. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penyusunan dan pengembangan program lanjutan atau penyusunan program lanjutan sementara BK komprehensif. Program sementara merupakan program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan penjabaran dari program tahunan. Program sementara merupakan rekap ilustrasi dari pemikiran program kegiatan harian, mingguan, bulanan yang tentu saja disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan siswa. Program semesteran didasarkan pada kebutuhan peserta didik akan layanan bimbingan dan konseling untuk 1 semester yang bersangkutan dengan memperhatikan pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling pada semester yang bersangkutan semester sebelumnya. Program semesteran didasarkan pada kebutuhan peserta didik akan layanan bimbingan dan konseling sebenarnya. Program bimbingan dan konseling yang disusun secara baik dan benar akan memberi banyak keuntungan, diantaranya yaitu 1. Kemungkinan konselor menghemat waktu, usaha, biaya sehingga layanan yang diberikan secara efektif. 2. Memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan sesuai dengan harapan. 3. Memungkinkan setiap petugas mengetahui dan memahami perannya masing-masing, serta memahami tugasnya, kapan dilaksanakan dan di mana dilaksanakan. 4. Memungkinkan petugas untuk menghayati pengalaman yang sangat berguna untuk kemajuan sendiri dan untuk kepentingan peserta didik yang dibimbing. Baiklah, sekian materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh Rani. Perkenalkan, nama saya Rani Afrizayanti dengan NIM 26222156. Saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri program yang efektif dan efisien. Nah, program bimbingan yang baik yaitu program yang apabila dilaksanakan efektif dan efisien. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dan peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan peserta didik dan kemampuan guru BK. Yang ketiga yaitu program dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendidikan di sekolah dalam merencanakan. Yang keempat, program dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak atau tenaga dari instansi atau personal luar sekolah. Yang kelima, program memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis, artinya dapat dicapai. Yang keenam, program mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua staf pelaksanaannya. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Yang kedelapan, program bimbingan dan konseling disesuaikan dengan program pendidikan sekolah. Yang kesembilan, memberi kemungkinan untuk memberikan pelayanan kepada semua peserta. Yang kesepuluh, memperlihatkan perasaan yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Yang ke-11 yaitu berlangsung sesuai dengan proses penilaian baik program itu sendiri maupun kemajuan peserta didik. Yang ke-12 yaitu program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan dalam hal pelayanan individual dan kelompok. Yang ke-13 yaitu program memiliki alat ukur yang objektif dan mencakup berbagai bidang layanan. Dan yang terakhir adalah program bimbingan merupakan bagian integral dari program sekolah. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya yaitu yang akan saya sampaikan. Jadi dalam program semesteran terdapat 2 komponen. Dalam tabel program semesteran yakni komponen dan kegiatan layanan serta bulanan. Dalam komponen dan kegiatan layanan dari tahapan manajemen kegiatan bimbingan dan konseling serta 1 semester dari rincian tentang komponen layanan dan strategi atau kegiatan layanan. Tema dari setiap strategi atas kegiatan layanan juga dituliskan dalam program semesteran. Setelah guru BK membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun, guru BK atau konselor mendiskusikan komponen layanan dan strategi kegiatan dalam program semester dalam bentuk yang lebih rincinya.
Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya tentang program bimbingan dan konseling yang disusun secara baik dan keuntungannya. Yang pertama itu ada memungkinkan konselor menghemat waktu, usaha, biaya, sehingga layanan diberikan secara efektif. Yang kedua, memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan sesuai dengan harapan. Yang ketiga, memungkinkan setiap tugas mengetahui dan memahami perannya masing-masing, serta memahami tugasnya kapan dilaksanakan dan di mana dilaksanakan. Yang keempat, ada juga memungkinkan petugas untuk menghayati pengalaman yang sangat berguna untuk kemajuan sendiri dan untuk kepentingan peserta didik dan yang dibimbing. Ada juga pengembangan diri. Pengembangan diri membantu individu mengenali potensi dan bakat mereka serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang kedua, dukungan akademik meningkatkan prestasi pelajar dan memberikan bantuan dalam pengelolaan waktu, strategi belajar dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, ada pencegahan masalah, mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum berkembang menjadi lebih serius, seperti stres, kecemasan, atau masalah perilaku. Ada juga peningkatan kesehatan mental, memberikan ruang dan eksplorasi masalah emosional dan mental sehingga individu merasa didengar dan didukung. Ada juga pengambilan keputusan yang baik, yang ini membantu individu dalam membuat keputusan yang bijak terkait pendidikan, karir, dan kehidupan pribadi. Ada juga hubungan yang sehat mendorong pengembangan hubungan interpersonal positif baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.